Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Nada Rania Dewi dengan NIM belakang 319 dari kelas Humanitar G ingin menjelaskan mengenai penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan terhadap warga sipil dalam konflik Israel-Palestina dalam memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Humanitar. Yang pertama-tama saya ingin jelaskan adalah mengenai persoalan hukumnya, yaitu legal issue. Di sini saya memasukkan dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina menurut hukum humanitar internasional. Agresi Israel ke Palestina selama 22 hari telah mengakibatkan korban penduduk sipil sekitar 1.443 orang tewas dan 5.000 orang luka-luka. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil telah lama dikenal dalam membatasi korban karena peperangan. Terdapat beberapa alasan yang mendorong untuk diadakannya pembatasan dalam perang, yaitu A. Adanya kenyataan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perang terhadap kemanusiaan menuntut diadakan pembatasan dalam melaksanakan perang. B. Kekejaman yang dilakukan karena perang terhadap manusia adalah bertentangan dengan peradaban manusia yang menuntut diadakan pembatasan perang dengan martabat manusia. Yang C. Adanya pengaruh faham peri-kemanusiaan dalam perang. Israel juga telah melanggar prinsip pembedaan di mana dalam serangannya tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek-objek militer dan objek-objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer. Sebagian besar korban yang tewas adalah penduduk sipil yang mencapai 960 jiwa. Selain itu, Israel telah menghancurkan objek-objek sipil seperti rumah penduduk, rumah sakit, sekolah, gedung PBB, instalasi listrik dan air, bahkan tempat ibadah. Ditinjau dari hukum humaniter, dari sudut pandang hukum humaniter, perang itu merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanusiaan atau memanusiawikan perang. Tujuan utama hukum humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang secara aktif turut serta dalam permusuhan maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan. Mekanisme penegakan hukum humaniter terdapat 3 cara alternatif. Yang pertama, menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, berdasarkan pasal 49 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949, maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa harus menerbitkan undang-undang yang dapat memberi sanksi pidana yang efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap konvensi tersebut. Yang kedua, melalui Mahkamah Ad Hoc Kejahatan Perang. Dalam sejarah terdapat 2 mahkamah yang mengadili penjahat perang dunia II, yaitu Mahkamah Tokyo untuk mengadili para penjahat perang di Jepang, Mahkamah Nuremberg untuk mengadili penjahat perang Nazi di Jerman. Yang ketiga, melalui Mahkamah Pidana Internasional. Adanya Mahkamah ICC ini bersifat permanen untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang sangat serius. ICC ini berwenang mengadili atas 4 macam kejahatan, yaitu genocide, crime against humanity, crimes of war, and crimes of aggression. Selanjutnya itu rumusan masalah yang kedua, bagaimana perlindungan atas warga sipil dalam Konvensi Jenewa yang keempat tahun 1949 pada konflik Israel-Palestina. Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan kepada korban perang atau mereka yang terlibat dalam pertempuran secara garis besar dalam
dikategorikan menjadi yang pertama, adanya kombatan, yaitu mereka yang terlibat aktif dalam pertempuran. Yang kedua, adanya penduduk sipil, yaitu penduduk dari pihak yang bertikai yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran. Yang terakhir itu adanya orang yang karena pekerjaannya harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran perang. Selanjutnya, Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 dalam mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dikelompokkan atas perlindungan umum dan perlindungan khusus. Yang pertama, perlindungan umum dimaksudkan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 sampai pasal 34, yaitu yang pertama, melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan. Yang kedua, melakukan tindakan penyiksaan atau sejenisnya yang menimbulkan penderitaan jasmani. Yang ketiga, melakukan tindakan intimidasi, teror, dan penjarahan. Yang keempat, melakukan tindakan pembalasan. Lalu adanya larangan menghalangi-halangi untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, melakukan penghukuman secara kolektif, penyanderaan dan penghinaan, memberi kesempatan untuk meninggalkan wilayah musuh, mendapatkan jaminan makanan dan obat-obatan yang cukup, melakukan tindakan pemusuhan terhadap orang sipil. Nah, yang kedua itu adanya penduduk sipil di samping memperoleh perlindungan umum dari konvensi, juga memperoleh perlindungan khusus, yaitu ditujukan pada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial atau kemanusiaan. Pada saat melakukan tugas-tugasnya, biasanya mereka mengenakan tanda khusus. Apabila sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus dihormati dan juga dilindungi. Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil, Konvensi Jenewa mengisyaratkan pembentukan daerah keselamatan atau safety zone, yaitu suatu kawasan yang terletak jauh dari medan pertempuran, untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, seperti mereka yang sakit, perempuan hamil, perempuan menyusui, anak balita, dan orang tua. Demikian juga perlakuan khusus harus diberikan kepada anak-anak. Mereka tidak boleh dilibatkan dalam pertempuran. Mereka harus mendapatkan bantuan dan perawatan sesuai dengan usia mereka. Tidak hanya itu, Konvensi Jenewa 4 dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil juga mengatur perlindungan terhadap orang asing yang berada di wilayah penduduknya, orang-orang yang tinggal di wilayah pendudukan, dan interniran sipil. Negara yang di wilayahnya terdapat orang yang berkeluarga negara musuh tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan penghormatan atau perlindungan. Bahkan mereka harus diberi izin untuk meninggalkan negara tersebut, sedangkan terhadap orang-orang sipil yang tinggal di wilayah pendudukan harus dihormati hak-hak asasinya. Seperti tidak boleh dipaksa bekerja untuk penguasa pendudukan, tidak boleh dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan militer. Nah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini, yang pertama itu adanya agresi Israel ke Palestina telah melanggar hukum humaniter internasional yang mengatur mengenai tata dan cara berperang, serta perlindungan penduduk sipil dalam melakukan serangan membabi buta yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, prinsip pembatasan, dan prinsip pembedaan, sehingga dapat dikatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang. Lalu yang kedua, perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata, seperti pada konflik Palestina-Israel, pada dasarnya sudah lama mendapatkan perlindungan dalam pasal 27-34 Konvensi Jenewa. Yang keempat, tahun 1949, dalam konvensi tersebut, setiap orang sipil memperoleh perlindungan umum bahwa penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Selain itu, juga mendapat perlindungan khusus bagi penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial atau kemanusiaan. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.